Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan atau mereview aplikasi kasir ya, yang sudah pernah saya buat di video-video sebelumnya, dan ini update-update fitur terbarunya ya. Oke, lanjut saja. Ini form loginnya. Kita login. Setelah login, biasa menuju ke dashboard. Di dashboard ini ada total pelanggan, total produk, total transaksi, dan penjualan hari ini. Oke, selanjutnya di uang ini ada cash ya, cash di laci. Nah, ini ada 1,7 jutaan. Ini ada piutang belum lunas, utang belum lunas, dan notifikasi stok rendah ya. Lanjut. Nah, ini ada kasir. Nah, sistem kasirnya, dan dibuka ini form kasirnya. Lalu ada pelanggan. Di data pelanggan kita bisa daftarkan subagen dan limit piutangnya ya. Oke. Nah, ini produk dan jasa. Produk dan jasa ini ada produk yang pastinya ada stoknya, kalau jasa tidak pakai stok, dan ada nilai asetnya ya. Ini akumulasi nilai jumlah asetnya ini dari stok dikali harga pokoknya ya. Ini sekitaran ada 908 jutaan. Ini ada filter kategori makanan dan semua kategori. Oke. Lanjut, menambahkan produknya, kita bisa pilih produk fisik atau jasa ya. Jika jasa nanti stoknya tidak ada di sini. Jika dengan produk fisik, dia akan muncul stok awal ya, stok awalnya di sini. Ada dua varian harga, harga pokok, harga ecer, dan harga grosir. Nah, fitur terbarunya juga ada satuan bertingkatnya ya. Nah, di sini ada satuan bertingkatnya. Misalkan rokok, ada bal, ada dus, ada box, seperti itu ya. Nah, ini satuan bertingkatnya, jadi dia akan mengisi stoknya itu akan otomatis terkonversi ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini satuan kecilnya di sini diisi. Satuan terkecilnya apa, lalu saat di sini dia dari kecil sampai besar ya, seterusnya. Nah, ini misalkan satuan besarnya slop isi 10, artinya satu slop sama dengan 10 pieces ya. Oke, lanjut. Tagihan pelanggan. Nah, ini jika ada pelanggan yang piutang atau tempo kredit, dia akan muncul di sini. Oke. Nah, kita contohkan untuk transaksi penjualannya. Bisa pakai pencarian, bisa juga di scan barcode ya. Jika punya alatnya bisa di scan. Nah, ini kita bisa ganti ya satuannya yang tadi saya infokan. Jika diisi satuannya, multi satuannya diisi, dia akan seperti ini nanti saat transaksi. Bisa pilih pieces atau pak. Nah, berarti ini harga per paknya, dan ini harga per piecesnya ya. Oke. Nah, ini misalkan tempo DP-nya atau uang masuknya 39.500. Oke, bayar. Pelanggannya kita tidak usah isi. Nah, ini untuk cetaknya. Nah, ini ya preview cetaknya. Pilih printernya di sini bisa. Nah, nanti akan seperti ini, tinggal kita cetak saja. Oke. Lalu kita cek di tagihan pelanggan, maka akan muncul ya. Nah, ini kita tinggal klik bayar saja. Jika langsung lunas, jika belum lunas kita klik misalkan bayarnya 50.000 gitu. Oke, lanjut. Nah, ini masih banyak ya, keuangan dan stok. Nah, arus kas.
Arus kas di sini itu dia otomatis ngambil dari transaksi penjualan. Nah, dia akan menjadi pemasukan ya di arus kas ini. Tadi yang baru bayar 39.500 ya. Yang itu DP. Begitupun dengan pembelian stok, dia akan masuk juga ke arus kas ya di sini. Nah, jika ada pemasukan di luar transaksi pembelian atau penjualan, kita bisa isikan di sini. Atau kesehariannya ada memasukkan ini ya, modal awal kasir. Misalkan 1 juta, dia nanti akan muncul di sini ya, modal awal kasir itu tiap harinya. Dan untuk penarikannya juga di sini bisa kita tarik tunai, kita tuliskan berapa, nanti otomatis dia akan mengurangi uang di lacinya ya. Oke. Nah, ini untuk selanjutnya ada stop loss. Stop loss ini kalau misalkan stoknya ada yang hilang atau rusak ya, atau kadaluarsa, kita bisa kurangi di sini agar ada historinya. Misalkan teh tarik jumlahnya 1 pieces, rusak atau pecah atau kadaluarsa ya, kita simpan. Nah, ini akan muncul di sini, lalu akan mengurangi stoknya. Dan ini ada fitur stock opnam. Nah, ini riwayat stock opnam yang udah pernah dilakukan. Ini stock opnamnya ada sistemnya 0, di data stoknya 0, aktualnya ada 4 ya, jadi ada plus. Nah, dia otomatis mengikuti stok aktual saat stok opnamnya di save seperti ini contohnya. Nah, ini muncul semua ya otomatis untuk list daftar produknya. Kita tinggal isikan saja di sini. Misalkan ada 95 maka minus 5, ini ada 89, 10, ini ada 105. Kita setelah itu bisa lakukan save. Nah, ini harus diisi step. Nah, saat di save dia akan menyimpan di riwayat stock opnam ya di sini. Nah, kita bisa cek yang tadi udah di stock opnam, totalnya segini, dan ini akan berubah ya di stok produknya. Oke, lanjut di pembelian. Di pembelian juga sama ya halnya dengan di penjualan kasir, seperti ini saja. Ini supplier, data suppliernya bisa ditambah. Ada hutang dagang saat pembelian, jika kita ada hutang pembayaran ke supplier akan muncul di sini ya. Nah, ini laporan laba rugi. Nah, laporan laba ruginya, dan ini profit per pelanggan ya. Jadi ada history profit per pelanggannya ada, kita bisa cek. Untuk per itemnya juga kita bisa cek. Nah, ini user management. User management ada kasir, admin, dan owner ya. Untuk multi aksesnya. Nah, di sini pengaturan. Di pengaturan ini akan merubah untuk tampilan nama aplikasinya ya, dan logonya juga. Dan ini juga akan muncul di nota atau stroke ya. Untuk penjualan juga kita bisa cek ya, mau printer mini atau invoice biasanya ya, faktur untuk di printer dot metric. Oke. Untuk reviewnya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.